Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 4 Juni, Pekan Biasa yang ke-9. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes diutus kepada Yesus untuk menjerat dia dalam perkataannya. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau orang yang jujur. Engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Namun Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat." Mereka pun membawanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan nama siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan nama Kaisar." Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini digambarkan bagaimana kehidupan Yesus ditandai dengan berbagai perjumpaan dan pertentangan, antara lain dengan orang-orang Farisi dan kaum Herodian. Kelompok yang pertama sangat menaati hukum Taurat dan anti penjajah. Sedangkan lainnya adalah para pendukung Herodes yang memihak penguasa Romawi. Keduanya menanyakan apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar. Pertanyaan diajukan bukan karena mereka menghormati atau kagum akan kebijaksanaan Yesus, namun justru untuk menyalahkannya. Dengan kata lain, mereka berlaku munafik dengan bersembunyi di balik topeng kerendahan hati untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pada kenyataannya, mereka menghendaki Yesus memihak salah satu dan kemudian menjatuhkannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu dalam sabda Tuhan juga dikisahkan bagaimana pembicaraan itu beralih dari pembahasan politik dan sosial kepada pandangan teologis dan antropologis. Yesus mengajarkan jalan Allah, tidak terikat pada pemikiran tentang kekuasaan, namun langsung pada kebenaran dan inti persoalan. Gambar dan tulisan kaisar tertera pada uang dinar. Demikian pula, gambar Allah dan namanya tertera dalam diri setiap manusia, sesuai dengan kisah dalam kitab Kejadian. Dinar adalah milik kaisar, sementara umat manusia adalah milik Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita seringkali menyembunyikan diri kita dengan topeng ketaatan, sikap baik, atau kesibukan melakukan kegiatan pelayanan dan sosial, di mana di balik itu bisa jadi terdapat kesombongan, sikap egois, dan ambisi kalau kita tidak menyadarinya. Dengan menyadari dan melihat tujuan utama hidup kita sebagai anak-anak Allah dan gereja, kita ada di pihak Allah. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih,
Kita semua diingatkan bahwa kita ini milik Tuhan yang hidup di dunia. Dengan berbagai tantangan-tantangan yang ada, marilah kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup dunia ini. Dengan mendasarkan hidup kita pada ajaran Tuhan yang selalu membimbing, menuntun kita ke arah yang lebih baik. Semoga seluruh hidup kita menjadi persembahan yang baik untuk Tuhan dan sesama kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.